Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Allah yang boleh mengundang kami untuk datang ke rumah Tuhan pada sore ini. Di tengah-tengah segala kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kami, yang kami sudah alami ataupun yang masih menjadi pergumulan kami ketika kami datang ke rumah Tuhan. Tetapi ketika Allah boleh mengundang kami untuk mengagungkan Tuhan, ketika Allah boleh mengundang kami untuk memuji Tuhan, dan Tuhan mengajar kami melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami sesungguhnya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, dan Allah Roh Kudus menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita melanjutkan dari pembahasan dari kitab Kejadian, seperti itu mulai dari minggu pertama di bulan ini, dan kemudian hari ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-17 dengan sebuah tema Allah menciptakan, manusia mengelola. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang genap, silakan jemaat membaca ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat yang ke-8, Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur, di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat yang ke-12, emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Siapa di sini yang kelahiran 1997 sampai dengan 2010? Oke ya. Berarti yang kelahiran 97 sampai 2010 sudah mulai kerja belum? Sudah ya. Nah, ada sebuah berita menarik, ada sebuah survei yang dilakukan dan didapati sedikit bad news untuk generasi Gen Z. Kenapa? Karena dikatakan di sana bahwa semakin banyak perusahaan pecat karyawan Gen Z. Kenapa alasannya? Karena alasannya ada 10 alasan. Yang pertama, kurangnya motivasi atau inisiatif, itu 30%. Kemudian kurangnya profesionalisme, 46%. Kemudian keterampilan berorganisasi yang buruk, 42%. Keterampilan komunikasi yang buruk 39%. Kemudian kesulitan menerima feedback itu 38%. Dan kemudian kurangnya pengalaman kerja yang relevan 38%.
kemudian keterampilan pemecahan masalah yang buruk 34%, kemudian keterampilan teknis yang tidak memadai 31%, ketidakcocokan budaya 31%, dan kemudian kesulitan bekerja dalam tim adalah 30%. Teman-teman, Gen Z ini dicoba dilakukan survei berkaitan dengan bagaimana kinerja mereka di dalam bekerja di beberapa perusahaan, dan dilakukan survei dan didapati bahwa banyak perusahaan pecat karyawan generasi Z dengan 10 alasan itu. Nah, kalau yang masih kerja saat ini, bersyukur tuh bahwa kalian masih bisa kerja. Nah, pertanyaan adalah kenapa banyak orang yang akhirnya ketika bekerja tidak didapati dia berkompeten atau tidak layak untuk di dalam sebuah perusahaan. Maka ketika saya membaca akan berita ini, maka mungkin orang-orang di dunia kerja mereka bertanya seperti ini. Bahwa kenapa saya harus bekerja? Teman-teman, pernahkah kalian bertanya, rekan-rekan yang sudah mulai bekerja atau kita yang sudah lama bekerja, kita bertanya kenapa sih saya itu harus bekerja? Kenapa saya harus capek-capek bangun pagi seperti itu ya, yang kita sudah mulai bekerja, kemudian kita harus bangun pagi, siap-siap kalau kita kerja di Jakarta, kita harus naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, harus menempuh macet di dalam traffic ke Jakarta. Dan kemudian di tempat kerja 8 jam itu kita harus berhadapan dengan banyak hal yang membuat kita pusing, membuat kita selalu mungkin dimarahi oleh pimpinan kita. Yang membuat kita rasanya selalu makan hati di situ. Bukan jatuh hati, tetapi makan hati di situ. Yang membuat kita rasanya nggak mungkin bisa tenggo. Nggak mungkin bisa jam 4 yang harusnya pulang, membuat kita jam 4 langsung bisa go. Harus bisa pulang, nggak mungkin. Yang membuat kita akhirnya pulang ke tempat tinggal kita, ke kos kita, dan kemudian sudah larut malam, dan besok terus diulang di situ. Terus berputar di dalam situasi itu. Dan kita bertanya, kenapa sih saya harus bekerja? Kalau bagi kita yang sudah menikah, maka kita mungkin punya kesibukan lain sebelum berangkat kerja. Kita yang punya anak yang masih kecil, yang punya pasangan suami atau istri yang kita harus urus sebelum kita berangkat kerja. Dan kemudian setelah itu kita baru berangkat kerja. Lelah, sangat lelah. Kemudian kita bertanya, kenapa saya harus bekerja? Bapak Ibu, banyak alasan, banyak pertimbangan, banyak hal yang bisa diberikan jawaban. Ada orang yang berkata, iya saya bekerja supaya saya bisa beli makanan. Untuk saya mencukupi, supaya saya bisa makan setiap hari, makanya saya harus bekerja. Supaya saya dapatkan uang, dan uang itu saya belikan untuk makanan. Ada orang yang berkata bahwa saya harus bekerja supaya saya punya aset. Supaya saya punya rumah, supaya saya punya kendaraan sendiri. Supaya saya punya deposito yang banyak, supaya saya punya tabungan yang banyak, makanya saya harus bekerja. Dan kadang orang yang berkata, banyak orang punya konsep bahwa terkadang kita, properti kita, harta kita lah yang bekerja untuk kita. Tetapi kemudian kita bertanya, kenapa saya harus bekerja? Rekan-rekan, ketika kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang ke-15, maka di sana diceritakan kondisi. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan dikatakan di sana, belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Pernahkah kita bertanya di dalam ayat yang kelima ini, kenapa penulis kitab Kejadian harus menuliskan kalimat ini? Belum ada manusia untuk mengerjakan tanah itu. Kemudian ayat ke-15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan belum ada manusia untuk mengelola, mengerjakan tanah itu. Kita bisa melihat bahwa pentingnya keberadaan manusia. Kita tahu hari pertama sampai dengan hari yang kelima, ketika Allah sudah menciptakan hari pertama, kemudian Allah lihat, Allah berkata, baik. Hari kedua Allah ciptakan, kemudian Allah katakan, baik.
Tetapi ketika Allah selesai menciptakan manusia, maka Allah katakan apa? Sungguh amat baik. Saya berpikir bahwa kenapa Allah katakan sungguh amat baik? Ada orang yang berkata, iya karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Betul, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi kalau kita lihat ayat yang kelima, kenapa Allah katakan sungguh amat baik? Maka ketika Allah menciptakan manusia, maka dia punya rekan yang dia percayai untuk mengelola ciptaannya itu. Allah punya rekan yang dia percayai untuk mengerjakan tanah di mana akan dia tumbuhkan, akan hasil dari tanah itu. Tetapi kemudian dikatakan di sana adalah kata mengerjakan, la'afot. Rekan-rekan, kata la'afot itu berarti bekerja atau melayani tanah. Ini menarik, di dalam sebuah penjelasan kata la'afot itu melayani tanah. Kita terkadang punya pemahaman melayani Tuhan, saudara. Tetapi kemudian kata ini punya arti melayani tanah, bekerja, melakukan sesuatu terhadap ciptaan Tuhan itu. Dan la'afot itu punya dua pengertian, yaitu sebagai sebuah tugas pengelolaan, sebagai sebuah tugas yang Allah menempatkan manusia di taman untuk memelihara dan mengembangkan tanah dengan hikmat yang selaras dengan kehendak Allah. Pengelola itu. Tetapi kemudian la'afot itu berarti tindakan manusia di dalam melayani Allah. Manusia memuliakan Allah dan menunjukkan ketaatan kepadanya melalui pekerjaan yang dilakukan. John Piper berkata seperti ini ketika bicara tentang mengerjakan la'afot itu. Dia berkata, Tuhan menciptakan kita untuk bekerja dan menjaga ciptaannya. Jadi ada dua kata di situ. Bahwa Tuhan ciptakan manusia untuk bekerja. Tetapi satu sisi di dalam bekerja yang manusia lakukan, sesungguhnya panggilan manusia pun untuk menjaga ciptaan itu. Tidak hanya kita dipanggil untuk terus bekerja, mengeksploitasi ciptaan Tuhan, tetapi tanpa menjaga itu. Dua kata ini John Piper katakan harus ada di dalam panggilan manusia yang disebut sebagai rekan kerja Allah itu. Kemudian dikatakan sehingga melalui jerih payah kita, bumi dapat bergema dengan kemuliaan Tuhan. Jerih payah kita dan hasil dari jerih payah itu membuat bumi ini bisa, di dalam gambaran John Piper, bisa mengagungkan Tuhan dan berkata, Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menciptakan manusia yang membuat kami lebih baik, membuat kami bertumbuh lebih baik, membuat kami bisa dipakai Tuhan dengan lebih baik. Karena kehadiran manusia yang mengelola, yang bekerja, dan merawat setiap kami. Kemudian John Piper katakan bekerja bukanlah kutukan, melainkan anugerah dari Tuhan. Ketika kita bekerja untuk kemuliaannya, bahkan tugas terkecil pun dapat menjadi sebuah tindakan penyembahan itu yang kita lakukan. Rekan-rekan, terkadang di dalam hidup kita seringkali mengelompokkan pekerjaan dan status di dalam pekerjaan itu, di dalam status yang tinggi, pekerjaan yang penting, pekerjaan yang sedang, dan pekerjaan yang tidak penting atau pekerjaan kecil, pekerjaan yang remeh. Kalau pekerjaan yang besar kita begitu mengkonsentrasikan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan di dalam pekerjaan yang besar ini. Kalau pekerjaan sedang mungkin masih kita pikirkan, kita prepare waktu yang banyak untuk memikirkan pekerjaan itu. Tetapi kalau pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang sederhana, kita mungkin berkata, udahlah, ada atau tidak ada dilakukan, gak penting itu. Hasil dari pekerjaan yang kecil ini ada atau tidak ada itu gak penting di situ. Tetapi John Piper katakan, bahkan tugas terkecil pun dapat menjadi sebuah tindakan dari penyembahan kita kepada Tuhan. Tugas pekerjaan yang paling kecil pun bisa menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Timothy Keller di dalam sebuah bukunya dia tuliskan gini, Tuhan memanggil kita untuk bekerja, bukan karena kita mampu bekerja sendiri. Tetapi karena Dia, yaitu Tuhan, telah mempercayakan ciptaannya kepada kita.
kita yang telah dipanggil Tuhan untuk bekerja. Bukan karena kita mampu bekerja sendiri. Tetapi Tuhan yang mempercayakan kita, mempercayakan ciptaannya untuk kita kerjakan di situ. Templar Longman III di dalam How to Read Genesis, dia berkata gini, pekerjaan manusia di dalam mengelola tanah mencerminkan peran mereka sebagai manusia yang mencerminkan citra Tuhan, yang memperluas tatanan kreatif Tuhan ke seluruh dunia. Keputusan Tuhan menciptakan manusia itu menekankan keterkaitan ciptaannya dan keinginannya untuk bekerja melalui manusia di dalam membawa ketertiban dan kemakmuran di bumi. Sehingga kita bisa melihat bahwa keberadaan manusia itu begitu penting di hadapan Tuhan. Ketika dia ciptakan dan dia percaya begitu rupa dengan keberadaan manusia yang dia yakin manusia itu sanggup untuk bekerja dan merawat ciptaannya. Rekan-rekan, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai rekan kerja yang bertanggung jawab dalam mengelola akan ciptaannya. Jadi, bukan manusia yang berdosa, maka manusia harus bekerja. Melainkan, manusia diciptakan untuk manusia itu bekerja. Jadi jangan pernah punya pikiran gini, Muse, andai kata ya, kalau Adam dan Hawa itu tidak berdosa, kayaknya manusia itu enak tuh hidupnya. Enak kayaknya cuman bangun, makan, petik buah, makan, kenyang, tidur lagi, setelah lapar, bangun lagi, petik buah lagi, kemudian makan, tidur lagi, nggak perlu bekerja. Banyak orang ketika di dalam situasi hidupnya dan berkata, andai kata manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka manusia kayaknya nggak perlu bekerja. Karena mereka berpikir bahwa bekerja itu adalah akibat dari manusia berdosa. Maka manusia harus bekerja. Tetapi Alkitab tidak katakan itu. Alkitab katakan bahwa manusia ketika Allah ciptakan, panggilan pertama manusia adalah dia bekerja. Memang ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan di dalam pekerjaan jauh lebih berat dibandingkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Semak duri itu tumbuh. Sehingga tanah yang harusnya begitu gampang untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, makanan untuk manusia, menjadi manusia harus berjerih lelah untuk menghasilkan hasil dari tanah itu. Sehingga rekan-rekan ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata bahwa manusia yang berasal dari tanah diciptakan untuk mengelola dan menjaga ciptaan itu. Sehingga Allah yang menciptakan dan manusia mengelola. Maka kita bisa berkata bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Karena bekerja adalah panggilan hidup manusia. Makanya Alkitab suka bilang kan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Alkitab tidak katakan, hai pemalas, belajarlah dari orang rajin. Enggak. Alkitab gunakan contoh hewan paling kecil, yang mungkin kita pencet dengan kelingking kita mati seperti itu ya. Tetapi Alkitab gunakan itu dengan konsep semut pun harus bekerja sebelum musim dingin atau musim hujan itu. Mereka harus kumpulkan makanan untuk mereka di dalam masa-masa itu. Rekan-rekan, saya seringkali berkata kepada anak kami satu-satunya. Saya berkata gini, Felix, papi dan mami ini adalah pekerja. Saya melayani secara full time di tempat ini. Saya Selasa sampai dengan Minggu ada di tempat ini. Kadang ada orang jemaat katakan, enak ya hamba Tuhan Senin libur. Bukan libur. Kalau ada pelayanan kedukaan, kami datang. Bukan libur, kantor yang tutup. Sehingga saya katakan, papi dan mami itu pekerja. Saya bekerja di gereja, istri saya bekerja di rumah sakit. Dan kami harus pagi-pagi siapkan segala sesuatu, siapkan makanan untuk dia. Kemudian siapkan pakaian untuk dia, mengantar dia ke sekolah.
dan kemudian kami langsung berangkat ke kantor. Istri saya ke kantornya, saya ke gereja. Dan kami pulang sore. Ketika pulang, kami masih mengerjakan pekerjaan di rumah. Di depan laptop masing-masing, sampai malam terkadang. Sehingga saya katakan kepada anak saya, Felix, kamu punya papi mami pekerja. Sehingga itulah panggilan manusia, yaitu untuk bekerja. Bapak Ibu, anak-anak kita perlu diingatkan tentang panggilannya sebagai manusia. Sehingga dia harus menyiapkan dirinya ketika waktunya dia akan bekerja. Jangan sampai kaget dan berkata, oh ini ya panggilan manusia. Ketika dia sudah masuk di dunia kerja dan dia begitu terkaget-kaget dan belum siap. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah panggilan kita. Panggilan hidup manusia, yaitu untuk bekerja. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15. Dikatakan di sanalah Tuhan menempatkan manusia yang dibentuknya. Ayat yang ke-15 dikatakan, dan menempatkannya di Taman Eden. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15 di dalam terjemahan bahasa Indonesia TB1 dan TB2, sama katanya, yaitu menempatkan. Sekalipun ayat yang ke-15 ada katanya di situ. Tetapi ketika kita melihat di dalam bahasa Indonesia, seakan-akan sama nih dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15 ketika dikatakan Allah menempatkan manusia itu di taman. Tetapi di dalam bahasa aslinya menggunakan dua kata yang berbeda. Yaitu yang pertama di dalam ayat yang ke-8 itu menggunakan kata zoom. Yaitu meletakkan, menempatkan, menetapkan manusia. Sehingga ini tindakan Tuhan yang secara aktif meletakkan atau menempatkan manusia di Taman Eden setelah menciptakan taman itu. Dan ini penempatan fisik atau tindakan penentuan di tempat tertentu Allah menaruh manusia. Saya kasih contoh. Air mineral ini, ketika saya taruh di sini, maka itu menggunakan kata zoom di situ. Yaitu saya meletakkan, saya menempatkan, saya menetapkan air mineral ini ada di sini. Untuk apa? Saya nggak kasih tahu. Untuk apa? Yang penting air mineral ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Untuk apa? Nanti urusannya. Tetapi ayat yang ke-15 itu menggunakan kata yanak. Yanak itu apa artinya? Yanak itu artinya menempatkan, memberi istirahat, menempatkan dengan tujuan tertentu, ataupun stabilitas itu. Ketika Allah dikatakan di sana menempatkannya di Taman Eden, maka di sana Allah bukan hanya sebatas taruh ini. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, bukan sebatas itu. Tetapi lebih daripada itu ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, maka Allah punya tujuan untuk manusia di Taman Eden. Untuk manusia beristirahat di situ. Untuk manusia menempatkan tujuan tertentu di situ. Untuk manusia menjaga stabilitas taman itu dengan mereka melakukan sesuatu di situ. Untuk apa? Dikatakan di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka Templar Longman III berkata gini, penempatan manusia oleh Tuhan di Taman Eden bukan sekedar tindakan fisik, melainkan memiliki makna teologis yang mendalam. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memberikan mereka tanggung jawab yang signifikan. Mencerminkan hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai mitra di dalam mengelola ciptaannya. Itu tujuan Tuhan. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini, Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah menempatkan kita di mana? Allah menempatkan kita di keluarga kita saat ini. Allah menempatkan kita di tempat kerja kita saat ini. Allah menempatkan kita di kampus kita saat ini. Allah menempatkan kita di gereja di tempat ini. Allah menempatkan kita di lingkungan rumah di mana kita ada. Tetapi apakah hanya sebatas Allah taruh dan kemudian Allah nggak punya rencana apapun?
ketika dia tempatkan kita di situ? Tidak. Allah yanak itu. Allah menempatkan kita. Dan dia kasih tahu apa yang harus kita lakukan di tempat di mana dia tempatkan kita. Adam dan Hawa dikasih tahu Tuhan. Tetapi di tempat yang sama, ketika mereka jalin relasi dengan si jahat bukan mengarahkan mereka kepada kenapa Allah tempatkan mereka di Taman Eden. Tetapi si jahat mengalihkan pandangan mereka untuk menjadi seperti Tuhan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, Allah menempatkan kita agar kita berkontribusi bagi dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa hari ini di grup atau di sekitaran kekristenan sedang ramai pembahasan tentang presiden ke-47. 47 ya Donald Trump ya. Ya anggap saya 47 lah ya. Nah, Donald Trump itu ketika hari pertama dia selesai dilantik jadi presiden, dia membatalkan beberapa puluh keputusan presiden sebelumnya. Kemudian yang kedua, dia ingin menyelidiki penembakan, beberapa peristiwa penembakan di masa lampau. Siapa pelakunya? Tetapi yang paling viral di dunia kekristenan adalah ketika Donald Trump mengakui 2 jenis kelamin di Amerika Serikat. Melarang pergantian gender. Dan kemudian orang Kristen share itu videonya. Rekamannya, apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Kemudian mereka katakan, puji Tuhan, Amerika punya presiden yang berani menegakkan dan mengakui hanya 2 gender. Atau hanya 2 jenis kelamin yang diakui di Amerika. Ketika saya menerima video itu, saya berpikir gini. Ide untuk hanya 2 jenis kelamin bukan idenya Donald Trump. Kenapa? Karena itu sudah ada di dalam Alkitab. Karena itu sudah tertulis dalam Alkitab. Karena itu sudah banyak orang yang tahu Tuhan hanya ciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Allah tidak ciptakan laki-laki dan laki-laki. Allah tidak ciptakan perempuan dan perempuan. Tetapi Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi banyak orang tidak mau menerapkan firman itu. Sehingga di dalam tulisan yang ada di bawah dikatakan gini. Satu orang dalam posisi tertentu dampaknya sangat besar. Semoga Tuhan juga berkenan memakai kita dalam posisi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, di mana Tuhan tempatkan kita saat ini? Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk membawa dampak di situ? Untuk bekerja, mengelola di mana Tuhan tempatkan kita? Untuk menegakkan kebenaran Tuhan. Kemudian kita mungkin katakan gini, tapi jangan ngomong menegakkan perintah Tuhan deh Musa. Saya seringkali sampai sekarang saya masih merasa bahwa apakah Tuhan menempatkan saya di tempat yang salah. Di keluarga yang salah, di tempat kerja yang salah, di kampus yang salah, di jurusan yang salah. Pernah gak sih yang kuliah berpikir kayaknya saya salah ambil jurusan ya. Saya salah ngambil kuliah nih. Atau kita berkata kayaknya saya salah ditempatkan Tuhan di lingkungan pertemanan yang salah. Atau kita merasa bingung tentang apa yang seharusnya kita lakukan ketika Allah menempatkan kita. Teman-teman pernah, siapa yang bisa main catur? Kita main catur sebentar. Siapa yang bisa main catur? Pak Robert bisa main catur? Nanti ulang tahun Sinode 80 ada lomba catur. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Nah, permainan catur, siapa yang bisa main catur? Oke, bisa main catur. Yang lain? Merasa bahwa permainan catur bukan permainan fisik ya? Ya, lebih baik lari gitu ya. Nah, permainan catur ini tidak sembarangan main catur. Kenapa? Karena setiap bagian dari catur ini mereka punya langkah masing-masing. Betul nggak? Betul nggak ya? Punya langkah kan ya? Langkahnya apa? Kalau yang ini disebut sebagai apa? Hah? Oh nggak kelihatan. Ini disebut sebagai pion. Kalau pion gayanya seperti apa? Geraknya seperti apa? Pion geraknya adalah
menyimpang, tadi saya tanya di KU2 lebih banyak yang tahu catur. Geraknya maksimal 2 langkah. Saya tanya, gimana kalau 3 langkah? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus 2 langkah. Kalau ini, kuda. Kuda geraknya gimana? L. Kuda geraknya L. Boleh nggak kuda yang bermain catur berkata gini, kayaknya saya nggak mau L deh, saya mau M. Kok M nggak bisa ya? Saya mau lurus deh. Boleh nggak? Nggak boleh. Di dalam sebuah permainan catur, seorang pemain catur dia tahu posisi dari masing-masing catur, sehingga dia akan tempatkan di mana dia akan tempatkan sesuai dengan di mana catur itu harusnya ditempatkan dan langkahnya. Rekan-rekan, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini, Allah tidak pernah salah di dalam menempatkan kita sekalipun. Penempatan itu dalam periode waktu tertentu yang terbatas ataupun panjang. Hitungan bulan atau hitungan tahun, atau puluhan tahun Tuhan tempatkan. Di dalam kondisi sulit atau tidak. Tetapi penempatan Allah tidak pernah salah. Tim Keller berkata lagi, Tuhan tidak pernah salah alamat. GoFood seringkali salah alamat. Saya di komplek perumahan itu seringkali tetangga bilangin, siapa yang pesan ini ya, kayaknya salah ngirim nih. Nah, GoFood suka salah alamat tuh. Tetapi Tuhan, Tim Keller katakan tidak pernah salah alamat. Anda berada di tempat Anda saat ini karena suatu alasan. Dan panggilan Anda adalah untuk menemukan alasan tersebut. Dan menjalani hidup dengan cara yang memuliakannya. Rekan-rekan, mungkin kita katakan, tapi Muse, pekerjaan saya sekarang, tempat kuliah saya sekarang, keluarga saya sekarang, penuh dengan kesulitan. Penuh dengan kayaknya emosi aja seperti itu. Maka saya katakan, kalau mau tahu, tanya Tuhan. Betulkah tempat kita sekarang adalah tempat yang Tuhan tempatkan? Atau dulu sebelum kita menentukan di mana kita ditempatkan, kita mau nih untuk ditempatkan di situ apapun konsekuensinya. Mungkin kita bekerja di tempat sekarang karena dulu gajinya lebih besar. Sehingga kita katakan gak peduli Tuhan ini Tuhan tempatkan sini atau enggak. Yang penting gajinya besar dan saya pengen di sini. Tanya sama Tuhan. Teman-teman, di tahun 2006, 2 atau 3 hari sebelum saya diwisuda di Aletheia, itu teman-teman saya, mereka semua sudah dapat tempat ladang pelayanan. Hanya saya sendiri yang belum dapat ladang atau belum ada penempatan. Kemudian H-1 sebelum wisuda, saya ditelepon sama rektor untuk datang ke rumahnya yang ada di komplek kampus. Dia katakan, Ron, datang ke rumah Bapak ya, Bapak mau ngomong. Udah, saya langsung ganti pakaian, saya ke rumah beliau, dan kemudian dia suruh saya duduk di ruang depan rumahnya dan berkata, kamu sudah ada tempat pelayanan? Setelah wisuda. Kemudian saya katakan, sampai sekarang belum ada Pak. Kemudian dia katakan, ini ada 3 tempat yang meminta lulusan seperti itu, lulusan sarjana. Yang satu Yayasan Kristen, yang kedua di Bangka waktu itu, kemudian yang ketiga di Lampung. Kemudian dia katakan, kamu gumulkan, kira-kira Tuhan mau bawa kamu kemana dari 3 ini. Kemudian saya katakan, oke, saya gumulkan dulu Pak. Padahal besok itu wisuda seperti itu. Tetapi kemudian saya nggak gumul lama-lama seperti itu ya, dan kemudian akhirnya saya kasih tahu beliau, saya katakan oke, saya di Lampung kayaknya. Karena di Lampung itu teman rektor saya waktu dia kuliah di Singapura. Kemudian saya melakukan penjajakan di Lampung. Setelah selesai semua urusan wisuda, kemudian saya kembali ke Bandung sebentar, dan kemudian saya berangkat ke Lampung. Teman-teman, di tahun 2006 saya akhirnya masuk pelayanan di sana.
Saya melayani di gereja yang ada di tengah pasar. Bukan di sekitar pasar. Jadi gereja itu ruko, satu ruko, yang ada di sebuah pasar yang disebut sebagai pasar pagi. Pasar pagi itu berarti yang jualan itu atau yang beli hanya di pagi hari. Menjelang siang sudah sepi, menjelang sore sangat kosong, menjelang malam gelap. Dan saya di situ tinggal di pastori itu. Namanya juga gereja di tengah pasar. Maka saya sering sekali berhadapan dengan preman pasar. Pernah berhadapan dengan preman pasar? Pernah? Belum ya? Mau berhadapan? Enggak lah ya. Saya kasih gambaran berhadapan dengan preman pasar gimana. Pada malam hari, pintu ruko itu, namanya teralis seperti itu ya, digedor. Gedornya nggak kasar sih, digedor. Kemudian saya naik ke lantai 2, saya berdiri di balkon dan kemudian saya tanya, ada apa Pak? Kemudian dia bilang gini, minta uang baterai. Saya pikir-pikir uang baterai ya. Oh iya, di gereja kayaknya banyak baterai deh. Dibandingkan dia repot-repot beli baterai kan ya. Saya kasih aja baterai untuk dia buat senternya itu. Buat jaga malam. Tetapi yang dia maksud uang baterai itu adalah uang keamanan. Jadi kalau dia habis uang, dia ketok tuh pintu gereja untuk minta uang keamanan. Kemudian suatu hari kami rapat hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan yang dari luar kota itu mereka datang untuk rapat. Kemudian ada preman yang mabuk masuk ke dalam gereja yang tidak tertutup dan kemudian dia minta uang di situ. Itu berhadapan dengan preman. Belum lagi bicara tentang waktu itu saya mengurus izin gereja. Saya minta tanda tangan dengan beberapa jemaat ke rumah-rumah penduduk di sekitar gereja. Karena SKB 2 Menteri, 90-60 seingat saya, 90 jemaat, 60 warga sekitar. Atau kebalik saya lupa. Dan kemudian saya minta, fotokopi jemaat saya gabungkan dengan nama, alamat, tanda tangan di dalam sebuah jilid. Berhadapan dengan RT, berhadapan dengan RW, berhadapan ketemu dengan bupati untuk minta akan izin itu. Belum lagi ketika bicara tentang urusan keuangan gereja. Jadi waktu itu bendahara gereja suka mengerjakan keuangan atau rincian keuangan debit dan kredit itu di gereja. Sehingga kalau kurang atau selisih 100 rupiah, itu dia tanya sama saya. Cuantau, coba Cuantau cari 100 rupiahnya. Bukan cari uangnya loh. Tapi dari rincian keuangan, pemasukan dan pengeluaran, cari selisihnya di mana. Bad newsnya, di STT tidak pernah diajarkan akuntansi. Ya. Jadi saya secara pemikiran 100 rupiah nih. Tapi karena keuangan gereja harus balance kan. Debit dan kredit. Maka saya bantu dia cari. Sampai balance. Belum lagi ketika berhadapan dengan konflik jemaat dengan jemaat yang membuat saya tidak bisa tidur 3 hari 3 malam untuk selesaikan konflik itu. Hingga suatu hari, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan salah sih menempatkan saya di sini? Di tengah-tengah pasar, harus berhadapan dengan preman, harus mengurus banyak hal, khotbah 1 minggu 3-4 kali, karena pengkhotbah luar hanya 1 kali sebulan. Tuhan salah nggak sih tempatkan saya di tempat ini? Saya masih muda, 23 tahun waktu itu, belum menikah. Saya bertanya seperti itu. Secara manusia saya bertanya sama Tuhan seperti itu. Tetapi rekan-rekan, 2009 saya selesai. Ketika saya melihat kembali peristiwa itu, saya bisa berkata sama Tuhan, Tuhan gak salah. Tempatkan saya di situ. Saya bersyukur saya punya pengalaman menghadapi preman pasar.
Saya bersyukur saya punya pengalaman mengurus izin gereja waktu itu. Saya bersyukur saya punya pengalaman menyelesaikan atau pusing-pusingan menghadapi jemaat yang konflik. Sulit. Tetapi itu tidak berarti Tuhan salah menempatkan saya di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Karena kan setiap kita mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita menghadapi banyak hal yang sulit. Apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam hidup kita, banyak hal yang sulit. Tetapi percayalah Allah menempatkan kita di tempat yang tepat. Dan tidak pernah salah untuk menjalankan panggilan pekerjaannya untuk kita. Kemudian, 16-17 bicara tentang manusia itu diingatkan. Kalau kau memakannya, maka engkau pasti mati. Dan kita tahu manusia itu berdosa dan kemudian manusia yang berdosa itu mati di hadapan Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kemudian manusia yang berdosa itu tidak mati secara fisik. Tetapi manusia tetap hidup, diusir dari taman itu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia merusak, bukan mengelola, bukan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Manusia merusak, bahkan bukan hanya merusak, tetapi manusia membunuh. Peristiwa apa? Kain membunuh Habel. Betul kan ya? Peristiwanya apa? Setelah itu, bukan hanya merusak ciptaan, bukan hanya tidak mengelola dan merawat, tetapi manusia tega untuk membunuh bukan hanya orang asing, tetapi saudaranya sendiri dibunuh oleh dia. Begitu kejamnya. Sehingga saya bertanya seperti ini, Tuhan, apakah manusia yang telah jatuh dalam dosa masih layak mengelola dunia ini? Apakah manusia yang telah jatuh dalam dosa masih dilayakkan Tuhan untuk mengelola dunia ini? Di sekitar kita, dunia ini sudah begitu rusak. Di tengah-tengah habis hujan, udaranya harusnya segar. Tetapi kemudian orang bakar sampah. Rekan-rekan 2 tahun ini di perumahan kami, pergumulan dengan tetangga di balik tembok perumahan. Salah satunya adalah mereka suka bakar sampah. Sudah musim hujan, udara segar, tiba-tiba asap penuh di komplek perumahan. Seberapa banyak orang-orang yang buang sampah sembarangan? Saya tidak katakan kita nggak boleh buang sampah. Karena kita pasti buang sampah. Tetapi seberapa banyak orang yang buang sampah sembarangan? Kalau kita jalan ke Harkit, harapan kita lewat belakang Siloam, itu ada tempat yang bukan tempat buang sampah, tetapi dijadikan tempat buang sampah. TMD itu sudah tulis tuh awalnya, jangan buang sampah di tempat ini. Halus kan ya? Kemudian tetap banyak sampah. Kemudian diganti lagi spanduknya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetap buang sampah. Diganti lagi spanduknya. 100 meter dari sini ada tempat ibadah. Tetap buang sampah. Akhirnya dipasang CCTV. Bapak Ibu, banyak orang yang bukan mengelola dunia ini, tetapi merusaknya. Seberapa banyak kebijakan-kebijakan yang menghancurkan hutan demi sebuah angan-angan untuk sebuah produksi pangan, tetapi menghancurkan hutan. Sehingga saya bertanya dan berpikir, apakah manusia yang telah jatuh dalam dosa masih layak mengelola dunia ini? Dosa telah merusak kemampuan manusia menjalankan mandat dengan sempurna. Akibat dosa, pengelolaan manusia seringkali ditandai dengan egoisme, eksploitasi, dan ketidakadilan. Itu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi gawatnya adalah saya temukan fakta ini. Bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa masih diberi kepercayaan mengelola dunia. Allah tidak pernah mencabut perintahnya untuk manusia mengelola dunia ini. Allah melalui Kristus menjadikan kita manusia baru yang diberikan kita keselamatan, mengizinkan kita untuk tetap mengelola dunia yang memiliki perspektif Allah melihat dunia ini. Tim Keller berkata gini, dosa mendistorsi pekerjaan dan kemampuan kita untuk mengelola ciptaan. Tetapi dosa tidak membatalkan tujuan Allah bagi kita untuk mengelola dunia ini. Sehingga manusia berdosa merusak ciptaan.
tetapi melalui Kristus manusia berdosa diselamatkan dan diberi kemampuan mengelola dan menjaga ciptaan. Sampai pada titik ini saya mau bicara kepada kita sebagai anak Tuhan. Saya berpikir dan saya berbicara bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang yang katanya diselamatkan oleh Tuhan, sangat tidak patut kita membuka kaca mobil kita dan dengan entengnya anak Tuhan itu buang sampah di jalan. Dan berkata, nggak apa-apalah nanti ada tukang sampah, penyapu jalan, bersihin sampah. Bagi saya nggak patut. Sangat tidak patut sebagai anak Tuhan di tempat kerja kita, maka kita memanipulasi akan hasil dan kemudian untuk keuntungan kita. Sangat tidak patut di tempat kerja kita, kita yang harusnya datang sebelum waktunya, kita suka telat. Sangat tidak patut. Kenapa? Karena ingat, Allah nggak pernah salah tempatkan kita di situ. Tetapi apa yang kita lakukan di tempat di mana Allah yang tidak pernah salah menempatkan kita. Di situ. Sehingga beda tuh antara kita anak Tuhan dengan orang yang bukan anak Tuhan. Sangat tidak patut ketika kita hitung-hitungan untuk sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita. Sehingga rekan-rekan refleksi pribadi yang saya dapati dari renungan ini adalah ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah sebab Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita dengan panggilan untuk bekerja. Mengelola dunia ini demi kemuliaannya serta mencukupi kebutuhan diri dan sesama. Sehingga bersyukurlah jadi manusia. Bersyukurlah jadi rekan kerja Allah. Bersyukurlah kita yang telah berdosa diselamatkan dan kita punya perspektif untuk mengelola dunia ini di dalam perspektif Allah sebagai rekan kerja Allah. Dan lakukanlah itu di tempat dimanapun Allah tempatkan kita. Yang tidak pernah salah itu menempatkan kita. Dan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami, di dalam konsep kami tentang pekerjaan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang telah menciptakan kami sebagai manusia. Dan Allah yang melayakkan kami sebagai rekan kerja Allah. Dan biarlah kami melakukan banyak hal di dalam panggilan penempatan yang Tuhan tempatkan. Untuk kami bekerja, mengelola akan berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan.